Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran PKN SD kelas tinggi dengan materi hak asasi manusia. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya karena manusia terikat dengan hukum. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Untuk itulah dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti kekuasaan, kehakiman, dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Menurut Jan Matterson, pengertian HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang HAM secara yuridis, menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setelah mengenali pengertian HAM atau hak asasi manusia, kita juga perlu mengetahui macam-macamnya. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam HAM yang bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam HAM macam-macam HAM tersebut yaitu 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi politik, 3. Hak asasi hukum, 4. Hak asasi ekonomi, 5. Hak asasi peradilan, dan yang keenam, hak asasi sosial budaya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termaksud aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut PBB, terdapat beberapa macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu.
Macam-macam pelanggaran HAM dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM yang perlu kita ketahui. Macam-macam pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi internasional. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku atau sekelompok suku bangsa dan maksud dari tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Termasuk dalam kejahatan berat, kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB. Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain: 1. Pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Yang kedua, pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebrenica ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hukum. Yang ketiga yaitu pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di mana suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku lainnya. Macam-macam pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran hak asasi manusia pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pemindahan paksa penduduk, 5. Perampasan berat atas kebebasan fisik, 6. Penyiksaan, 7. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi. Yang ke-8 penganiayaan, yang ke-9 penghilangan paksa, dan yang ke-10 perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat mental dan fisik. Yang ke-11 kejahatan apartheid. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan penganiayaan, 2. Melakukan hal yang terakibat dalam mencemarkan nama baik seseorang, 3. Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, 4. Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.